wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kawan-kawan sekalian pengguna media sosial baik itu Facebook, Instagram, dan YouTube? Alhamdulillah hari ini Allah telah memperkenankan kami untuk kembali live di Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, sebelumnya kami akan menyapa teman-teman yang teman-teman cabang EOA Golf dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga kawan-kawan EOA Club di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang santai nih Pak ya, bersama branch manager kita, yaitu brand manager EOA Club bersama Bang Amir. Assalamualaikum. Namun sebelum acara kita mulai, ala kabarnya kita perkenalan dulu. Saya Wensi Sulaini, manajer marketing EOA Club cabang Bengkulu, dan alhamdulillah hari ini kami sudah kedatangan tamu spesial nih, yaitu branch manager EOA Club. Silakan Bang Amir perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Bu Ensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Tidak ada yang pantas dipuji selain Allah. Salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum mulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Mata Yendra. Nama saya Mata Yendra. Saya asli Bengkulu. Kebetulan alhamdulillah sekaligus innalillah diamanahkan Allah sebagai branch manajernya EOA Club. Mungkin itu dulu ya perkenalan singkat kita bersama branch manager EOA Club. Nah, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas bersama apa itu EOA Club dan apa itu. Nah, tema yang kita usung pada hari ini yaitu membangun peradaban yang bertakwa Allah melalui EOA Club. Nah, Bang, mungkin untuk beberapa waktu akan kita mulai saja pertanyaan yang akan kami ajukan kepada untuk pertanyaan pertama nih, Bang. Terima kasih Bu Ensi sudah memberikan kesempatan untuk menggambarkan EOA Club. Jadi sebelum saya menjelaskan saya harus kasih tahu dulu ke teman-teman sekalian bahwa apa itu EOA. Jadi harus tahu terlebih dahulu karena memang ada EOA Club, ada EOA Golf seperti itu. Jadi saya harus kasih tahu dulu. EOA adalah employee of Allah. Jadi apa itu employee of Allah? Employee of Allah itu kita menjadi memasukkan lamaran ke Allah, siap untuk menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi apa sih kenapa mesti kita jadi karyawan Allah? Karena memang dalam sholat, setiap sholat kita selalu sebut itu inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya padaku, sholatku, hidup dan matiku seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan Allah ijabah dan terima kita sebagai karyawan Allah. Amin ya Allah. Kemudian setelah tahu tentang EOA, kenapa kita harus membuat peradaban EOA? Karena memang membangun dalam peradaban EOA ini kita kenal dengan peradaban kaum Ansor. Apa itu kaum Ansor? Kaum Ansor ini di zaman Rasulullah itu adalah sahabat-sahabat yang senantiasa peduli dengan saudaranya, dalam artian saudara semuslim seiman, seperti itu. Bukan dari darah tapi
seiman karena memang diikat dengan tauhid yang sama seperti itu. Kalau kita mau cerita sedikit tentang Ansor itu, bahwa ketika sahabat Muhajirin datang ke Ansor dan dipersaudarakanlah oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh kaum Ansor? Mereka rela untuk menyerahkan separuh harta mereka untuk saudaranya sendiri. Rela berkorban untuk saudaranya sendiri. Masya Allah, kalau kita balik tanya ke kita, diri kita pribadi, apakah kita mampu ketika ada saudara kita yang datang dari Palestina, Masya Allah, dari Myanmar, mungkin dari Rohingya, datang ke kita, mungkin nggak kita berikan separuh harta kita buat mereka? Saya rasa belum. Oleh karena itu, sekarang di EOA kita belajar untuk mencoba menjadi orang-orang yang benar-benar peduli terhadap saudara-saudara kita seiman. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang peradaban EOA yang bakalan kita bangun itu adalah menciptakan, membentuk orang-orang yang peduli terhadap saudaranya yang seiman, saudaranya yang lagi ditimpa musibah. Bahkan lebih luas lagi, saudara-saudara walaupun beda agama tetap peduli seperti itu. Tidak kita batasi kalau terhadap berbuat baik terhadap sesuatu yang mengenai dunia itu diharuskan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi peradaban itu akan kita buat secara syariah, konsep syariah. Kenapa mesti membuat sistem kayak gitu? Yang Mbak Wenzi saya jelaskan sedikit. Kenapa mesti membuat sistem? Karena yang kita ketahui sekarang, sistem yang ekonomi yang sudah mendunia untuk sekarang ini yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi. Kenapa mesti kita rubah dengan syariah? Harus kita garis bawah ini. Karena kita menilai sistem ekonomi kapitalis ini udah gagal. Kok bisa gagal? Dari mana tolak ukurnya? Saya jelasin ya, bahwa sistem ekonomi kapitalis dengan bukti 4 orang yang terkaya di Indonesia itu sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Artinya memang penyebaran kekayaan harta dari umat muslim ini, dari umat, tidak merata. Akhirnya terjadilah kesenjangan sosial, makanya terjadilah peningkatan kriminal, terjadilah peningkatan angka bunuh diri, anak-anak yang busung lapar. Itu terjadi karena memang kondisi ekonomi yang diciptakan dengan ekonomi kapital. Salah satunya ya banyak, contohnya ekonomi riba, ya kan, horor, itu semuanya masuk diciptakan oleh mereka dari hulu ke hilir. Mereka sudah menciptakan sistem, mereka sudah menciptakan ekosistem. Oleh karena itu, EOA, peradaban EOA, insya Allah kita berusaha menciptakan sistem tandingan. Artinya memang bukan sistem tandingan sebenarnya, mengembalikan sistem yang telah bagus pada waktu itu, pada waktu kejayaannya, kita kembalikan menjadi jaya kembali seperti itu. Makanya dalam ekosistemnya EOA, peradaban EOA itu banyak lini-lini usaha. Artinya memang yang pertama ada EOA Gold, ya kan, yang berguna fungsinya untuk mengembalikan harta, biar harta itu tidak tergerus oleh inflasi, oleh kondisi keuangan yang tidak menentu sekarang, karena memang dikonsep dengan secara kapitalis seperti itu. Yang kedua ada wakaf peradaban yang itu berguna untuk memang membagikan keuntungan dari profit ya, EOA Gold, EOA Club itu kita benar-benar salurkan seperti itu. Berikutnya ada juga EOA Agro, EOA pertanian, perkebunan, peternakan, itu semua bakalan kita buat nanti dalam sistem itu, dalam ekosistem EOA, peradaban EOA. Makanya kalau EOA Club itu bagian dari EOA peradaban EOA. Jadi apa EOA Club? EOA Club ini adalah koperasi yang dibangun dari sistem itu untuk koperasi
yang berbentuk dengan koperasi syariah kayak gitu Mbak. Jadi itu kok kurang lebih penjelasan mengenai EWA Club kayak gitu. Luar biasa Bang, udah dijelaskan sedemikian rupa dan sangat rinci sekali. Nah tadi kan awalnya Bang kita bertanya apa sih EWA Club gitu. Nah ini kan lahirnya EWA Club tuh otomatis kan ada latar belakangnya gitu Bang. Terus apa hubungannya dengan EWA Club? Tadi kan Abang bilang kalau EWA itu merupakan hamba Allah. Iya benar, hamba Allah merupakan karyawan Allah yang tidak mengharapkan imbalan apapun dan dari siapapun demi peradaban yang terbaik. Nah sekarang Bang kami tanya, apa hubungannya ini EWA Club dengan EWA Club? Karena tadi kan Abang udah nyinggung sedikit Bang ya apa masalah EWA Club sendiri. Jadi saya jelasin sedikit ya. Jadi yang dibuat oleh peradaban EWA ini yaitu ekosistem. Artinya memang suatu sistem ekonomi yang saling berhubungan, ya seperti itu, yang diciptakan, yang dibuat agar saling menopang antara satu ekonomi dengan ekonomi yang lain. EWA Club apa fungsinya, apa hubungannya dengan EWA Gold? Ya, kita sebagai EWA Club, koperasi syariah, kita mensupport full EWA Gold, bisnisnya EWA Gold biar bisa lebih cepat perkembangannya, mensupport dari segi finansialnya, artinya dari segi kalau memang ternyata kita ada gadai dalam bentuk syariah, kita siap menyimpan goldnya para agan-agan ini ya kan, kita bisa ketika mereka kurang modal kita bisa menyiapkan modal emas, ketika mereka ada yang satu lagi ketika member yang punya kemauan yang tinggi, penjualan yang bagus, marketing yang bagus, akan tetapi kurang modal, kita siap untuk mensupport itu kayak gitu. Ya bagus sekali Bang. Nah tadi kan udah disinggung juga masalah landasan basis daripada EWA Club itu sendiri. Kenapa EWA Club itu basisnya koperasi ya? Bukan bank. Sementara kan EWA Club ini sebagai lembaga keuangan. Kenapa bedanya di koperasi nggak ini bank? Jadi perlu kita garis bawain ya, artinya memang peradaban EWA itu mengutamakan membantu orang banyak. Jadi harus tahu perbedaan antara koperasi dengan bank. Jadi kalau bank itu kepemilikan cuma hanya beberapa orang dan kesejahteraan itu akan diberikan kepada hanya beberapa orang saja. Sementara kalau di koperasi itu kepemilikan koperasi itu adalah keseluruhan anggota koperasi itu yang memiliki koperasi. Artinya memang pembagian keuntungannya juga untuk keseluruhan anggota. Jadi secara sistem ekonominya juga hartanya dibagi lebih merata ketimbang kita hanya mengayakan 1-2 orang kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, koperasi ini dia benar-benar mengelola harta. Jadi bentuknya itu BMT, Baitul Mal wa Tamil. Itu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, itu langsung Rasulullah itu buat Baitul Mal, rumah pengelolaan harta. Oh, apakah rumah pengelolaan harta kita mengelola harta wakaf? Bukan. Artinya memang kita mengelola harta saudara-saudara kita, kan kita tahu nih zaman sekarang nih orang agak berat di bank, tapi uang di banknya banyak kayak gitu. Nah kita cuma mengalihkan uang yang di bank pindahkan ke kita biar uangnya itu bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu, bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu yang kita kelola, usahanya kita bina, kita buat menjadi insya Allah menjadi maju dengan sistemnya syariah, mudah-mudahan bisa jadi maju dan bagi hasilnya akan kita bagikan ke anggota kayak gitu, dibagikan ke anggota. Ya Masya Allah. Terus satu lagi Mbak, saya jelasin ya. Kadang orang berpikir mengenai koperasi ini, koperasi kan kecil, koperasi ini nggak modern, artinya tradisional, benar tidak, salah ternyata. Pemikiran itu saya harus bantah. Kenapa saya harus bantah? Saya kasih contoh aja yang koperasi sudah nasional ya, nasional. Jadi koperasi nasional itu Kiser. Mau itu udah nasional, udah luar biasa. Kiser itu termasuk koperasi Telkomsel,
Terus juga yang kedua itu ada koperasi bank koperasi Sampurna, sahabat Sampurna, itu koperasi juga udah setara bank kalau asetnya itu seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini itu kan masih nasional. Ini kita kasih contoh lagi koperasi yang internasional nih. Tahu kita sekarang apa namanya bola Barcelona, tahu ya? Nah, yang pemilik klub bola itu adalah koperasi. Nah, jadi harus tahu ya, koperasi yang transfer pemainnya itu biasa yang miliar, triliun seperti itu. Ternyata itu memilikannya adalah koperasi. Jadi kita harus tahu seperti itu. Begitu jadi Mbak. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Ya luar biasa Bang. Ini ada ilmu baru bagi saya. Saya selama ini mindset saya koperasi itu adalah himpunan beberapa orang saja yang mengelola keuangan kecil gitu Bang. Jadi saya nggak menyangka kalau sebenarnya koperasi itu besarnya luar biasa seperti yang kita ketahui. Nah, alhamdulillah dengan adanya koperasi ini nanti akan membuat orang-orang Muslim yang uangnya banyak bisa berkolaborasi, Bang, berkontribusi ke koperasi ini. Semoga dengan adanya koperasi nanti kekayaan akan merata untuk umat Islam. Lebih merata. Jadi lebih merata. Nggak seperti bank ya Bang, akan mengayakan orang-orang tertentu. Jadi kalau bank itu bagaikan kita makan vitamin ya Bang ya. Jadi kita dicekokin, terus kita ketagihan. Nah kita nggak sadar bahwa mereka sebenarnya akan membunuh kita. Alhamdulillah Bang, semoga koperasi ini menjadi solusi nantinya Bang. Nah untuk pertanyaan berikutnya yaitu kapan nih Bang berdirinya EWA Club ini? EWA Club ini memang kita nasional ya Pak ya. Jadi saya harus kasih tahu terlebih dahulu. EWA Club nasional ini sudah berdiri sejak tanggal 1 Juli berdasarkan putusan Menteri Koperasi ya. 1 Juli 2019. Jadi udah lebih 1 tahun ya. Dan yang di kita di Bengkulu ini sudah berdiri dari 2 Juli 2020. Jadi baru 2 bulan lah kurang lebih ya. Baru 2 bulan, tapi alhamdulillah Allah bantu. Saya nggak perlu jelasin sedikit ya. Kenapa saya bilang Allah bantu? Dalam waktu setahun lebih ya, yang koperasi nasional itu jumlah anggotanya sudah kurang lebih 8.000 member. Dan alhamdulillah untuk Bengkulu sendiri, Bengkulu walaupun baru 2 bulan itu kurang lebih sudah 150 anggota lebih seperti itu. Alhamdulillah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak orang sadar artinya tentang pentingnya koperasi syariah. Luar biasa Bang ya, kalau niat kita ketika berbisnis itu melibatkan Allah dan tujuannya hanyalah Allah. Luar biasa. Semoga kedepannya akan Amin ya Allah. Amin. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa saja sih Bang program yang ada di EWA? Program ya, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak yang tertarik ini karena ini memang kuncinya ini menarik ya. sekali Bang ya pertanyaannya. Kuncinya ini jadi Insya Allah. Jadi programnya di EWA Club itu ada 3 ya, program keseluruhan ada 3. Yang pertama tabungan ya, yang kedua ada finance-nya, pembiayaan, yang ketiga ada wakaf. Ada finance, orang langsung berpikir riba. Udah enggak, kita kesampingin dulu ya, nanti kita kesampingin, nanti kita bahas. Jadi yang pertama itu yaitu tabungan. Tabungan ini ada tabungan ya, namanya koperasi memang harus ada simpanan wajib dan simpanan pokok, itu jelas sudah ada programnya kita. Terus juga ada di kita simpanan berkah. Berikutnya ada simpanan berencana. Apa itu simpanan berencana? Misal contohnya kita mau kurban. Nah setiap bulan kita cicilin nabung. Jadi ketika tidak boleh diambil itu tabungan Mbak, karena kita kan biasanya tangan ini geli mau ngambil uang ya kan. Kalau apalagi kita simpannya di kantong ya kan, ngelihat makanan ini langsung kita belanjakan. Nah kalau ini kita memang tertahan tidak boleh diambil. Ketika sudah mendekati waktu kurban itu bisa kita ambil. Sama juga berencana seperti kita tabungan umroh. Misal kita rencana nih 2 tahun lagi mau umroh nih, kita mulai menabung jadi per bulan sekian, per bulan sekian kayak gitu. Nah itu dari segi tabungan. Ada lagi satu lagi nih yang menarik nih, yang lagi boomingnya. Itu Desirka, Masya Allah. Ya lagi booming bener ini Desirka. Apa sih Desirka itu? Sirka itu sebenarnya D-nya itu ditambah aja biar menarik kan, kekinian istilahnya kan. Iya, ada akademi Desirka ya kan. Artinya biar lebih menarik. Tapi